Ada seorang pembantunya Rasulullah itu suatu kali disuruh oleh Rasulullah ke suatu tempat. Di tengah jalan ketika dia lewat di rumah seorang sahabat, dia melihat istri dari sahabat itu sedang menuju ke kamar mandi dalam keadaan yang tidak tertutup seluruhnya. Ada yang terbuka. Dia melihat keadaan seperti itu, dia tidak terus lewat tapi malah memandang. Tapi setelah itu dia sadar. Dia sadar, ya Allah, saya sudah melakukan satu dosa besar. Akhirnya dia pergi ke gunung, tidak mau pulang kembali kepada Rasulullah. Berhari Rasulullah mencari kemana ini anak ini. Kok sudah 3 hari nggak pulang. Akhirnya Umar, Abu Bakar, dan yang lain disuruh cari. Coba cari dia. Ternyata dia memang melarikan diri ke gunung. Dan setiap pagi, kata penggembala di situ, itu berteriak-teriak mohon ampun kepada Allah. Hanya karena apa tadi? Mandeng beberapa detik saja. Terus akhirnya dibawa pulang. Cerita kepada Nabi seperti itu. Oh, cuma begitu. Ya, kamu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dosamu akan diampuni oleh Allah. Ini enggak mau orang ini. Dosa saya lebih besar daripada Rabbana atina ya Nabi. Nabi mengatakan, loh, ayat Allah Rabbana atina itu lebih besar dari dosamu. Enggak, saya masih merasa berdosa. Ya sudah, kamu pulang dulu sana. Ternyata dia itu berhari tetap mikir dosa itu sampai kurang lebih seminggu. Tidak kembali kepada Rasulullah. Lalu Nabi kemudian datang ke rumah itu dengan para sahabat dan mendapati dia dalam keadaan sakit keras. Ditanya oleh Nabi, yang kamu minta ini apa? Kok sampai kamu itu sakit keras seperti ini? Saya hanya minta ampunan Allah. Nabi mengatakan, Allah mengampunimu. Allah mengampunimu karena kamu sudah merasa salah, sudah bertobat. Ya. Masih juga belum bisa terima orang ini. Akhirnya turun malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril datang untuk memberitahukan kepada orang itu bahwa Allah sudah mengampuni, sehingga ada hadis yang mengatakan, andai kata kamu datang kepada Allah dengan dosa seluas bumi, tapi kamu mohon ampun kepada Allah dengan tidak membawa kemusyrikan, maka aku akan datang membawa ampunan seluas bumi. Nah, turunnya hadis itu karena peristiwa ini. Maka setelah diberitahu begitu, orang ini kemudian mau menerima dan akhirnya meninggal. Ya. Jadi Rasulullah itu begitu memberikan harapan besar kepada umatnya, terutama ampunan Allah. Nah, ini kalau kisah si sahabat ini, kalau tidak salah namanya Sa'labah itu, sampai digambarkan waktu penguburannya. Itu Nabi di kuburan itu jalannya jinjit. Para sahabat setelah selesai penguburan tanya Nabi, tadi saya lihat Anda di kuburan tuh jalannya apa? Jinjit, tidak menapak begini, kenapa? Nabi menjawab, kalian tidak tahu. Kuburan itu penuh malaikat. Sehingga tidak ada tempat saya untuk berpijak, sehingga saya jinjit. Karena penuhnya kuburan dengan malaikat yang menghormati si Sa'labah yang mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah SWT.